Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba isi bagian sini, jangan di belakang. Isi dulu yang kosong di sini. Jangan sendiri-sendiri, duduk dengan temannya. Ya. Ada yang baru datang. Yang mana yang baru datang? Siapa namanya? Siapa? Paki? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak sekalian, ya kita lanjut materinya. Sebenarnya ini yang bawakan ini kepala madrasah. Ini kepala madrasah kita ini, Ustaz Salman. Beliau berhalangan jadi tidak hadir karena istrinya baru habis dioperasi. Jadi tidak bisa hadir karena berhalangan. Jadi karena beliau tidak hadir, saya gantikan. Nah, jadi ini materinya hari ini adab-adab. Kenapa harus beradab orang? Islam itu mengajarkan adab-adab supaya biar cantik orang. Kalau tidak beradab itu, ya, kalau tidak ada adabnya orang, biar cantiki dilihat orang yang tidak bagus. Tapi biar jelek orangnya, tapi bagus adabnya, berakhlak orangnya, dihormati orang. Jadi kalau tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya, maka orang itu akan jatuh. Ya, ya, kalau tidak ada adabnya orang jatuh dia, jatuh martabatnya, tidak ada kehormatannya. Maka Nabi mengatakan saya tidak diutus kecuali hanya menyempurnakan akhlak. Nah, kali ini kita akan belajar atau mengetahui beberapa adab dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam. Ya, karena kita semua orang Islam, ya kita belajar adab. Ya. Sebenarnya banyak yang mau kita pelajari, cuma karena waktu, ya tidak mungkin kita bahas semua dalam waktu 24 jam itu. Banyak adab-adab yang harus kita lakukan. Nah, nanti perhatikan ke atas nah, mulai dari sebelum tidur dulu orang. Malam hari apa kira-kira dilakukan? Yang pertama, kalau ajaran Nabi itu ditutup pintunya, kemudian dimatikan lampu. Kalau di zaman Nabi lampunya itu bukan lampu listrik ya. Lampunya itu lampu yang dibakar itu, lampu lentera dulu. Pakai minyak. Ada hikmahnya itu. Kenapa ditutup pintu? Jangan sampai ada pencuri masuk. Kemudian kenapa dimatikan lampunya? Jangan sampai biasa itu terjadi kebakaran karena dia pakai minyak, jatuh itu anunya, apinya ke minyaknya, akhirnya apa? Terjadilah kebakaran. Kalau orang lagi tidur kemudian kebakaran, bisa-bisa orang meninggal. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah perhatikan menutup pintu dan matikan lampu. Itu. Apa ada dasarnya ini menurut Majid bin Saud, ini ulama ya, ulama Islam, dalam bukunya Adab Tidur. Nah, jadi sebelum kita tidur, kita harus ya memeriksa semua. Periksa semua di rumah, jangan sampai langsung pergi tidur.
sehingga pintunya tidak dikunci. Akhirnya apa? Masuk perampok, masuk pencuri. Itu yang pertama nih. Kalau mau catat-catat, kalau tidak, kalau kuat ingatan tak bisa dihafal-hafal. Poin-poinnya yang pertama itu menutup pintu. Ini siapa tahu kalau ini bisa dilakukan ini. Dan sampai selama ini kalau tidur tidak pernah periksa-periksa dulu. Nah, kemudian yang kedua, nah, adabnya itu kita kalau mau tidur wudhu dulu. Kenapa? Katanya itu orang yang selalu bersih, selalu suci, itu dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya itu kalau habis wudhu orang berdoa tuh, apa doanya kalau setelah wudhu? Enggak tahu juga gampang. Hah? Syahadat dulu, baru Allahumma jalna atau Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minal mutatahhirin. Jadi ya Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat, orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Nah, itu. Jadi berwudu sebelum tidur. Sebelum tidur. Jadi dalilnya ada dalam hadis. Karena dua kitabnya orang Islam tuh panduannya. Satu Quran, itu panduan dasarnya di satu Al-Quran, satu hadis. Kemudian sudah itu kalau mau catat Ki supaya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, nah, kalau orang Islam biasanya itu baca ayat. Beberapa ayat dalam Al-Quran bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu dianjurkan, ya. Dalilnya sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Siapa itu Aisyah? Siapa yang tahu Aisyah? Hah? Aisyah itu siapa? Istri Nabi yang paling muda. Nabi yang paling muda itu Aisyah. Aisyah cerita begini, karena idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi biyadai bihima ala ra'sihi wa wajhi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marrat. Jadi Nabi itu ketika dia hendak tidur, dia baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tiup. Dia tiup tangannya, baru dia sapu semua badan. Semua yang bisa dia pegang, dia sapu. Itu namanya diruqyah badannya, diruqyah supaya kalau ada orang santet, orang sihir tidak kena. Itu ajaran Nabi. Sudah wudu, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Supaya tidak kena guna-guna. Itu ajaran Nabi ya. Jadi jangan kena guna-guna baru cari obat. Sebelum kena dicegah memang. Caranya itu tadi, amalkan itu tadi. Sebelum tidur baca itu tadi. Itu ajaran Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, menebah tempat tidur. Apa artinya menebah? Kalau misalnya mau tidur, jangan langsung tidur. Dipukul-pukul dulu di tempat tidur. Biasa bagus pakai sapu lidi ke apa. Kenapa? Ada di sini dalilnya. Abu Hurairah
Aku tahu. Jadi Abu Hurairah, siapa itu Abu Hurairah? Kita mau tahu siapa itu Abu Hurairah. Kasih kenalan ke semua. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Sebelumnya itu Abu Hurairah itu penyembah api. Namanya dulu sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Abdul Syams itu artinya hamba matahari. Jadi dia penyembah matahari dulu sebelumnya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia itu suka sama anak kucing. Anak kucing itu Hira baca bahasa Arabnya. Jadi suka suka pelihara kucing dia. Sehingga disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Itu julukannya. Tapi istilahnya orang kalau biar ada namanya, tapi kalau ada julukannya itu biasa yang paling dikenal orang. Jadi Abu Hurairah cerita begini, jika salah seorang dari kalian hendak tidur, maka tebahlah tempat tidurnya pada bagian dalam sarung yang tidak menyentuh badannya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia berbaring padanya. Jadi kenapa kita harus pukul-pukul tempat tidur? Karena kau tidak tahu apa yang ada itu di tempat tidur itu selama. Kan orang kan tidur malam saja toh, atau siang sebentar, habis itu dikasih tinggal tempat tidurnya. Kita tidak tahu apa yang ada di tempat tidur itu. Nah, dalam hadis yang lain bahwasanya katanya setan tidur di situ kalau tidak dipukul. Duluan setan tidur baru kita tidur. Berarti kita tidur sama setan kalau tidak dipukul. Jadi mesti kita pukul-pukul kita itu. Coba. Nah, kita tidak lihat karena setan itu makhluk halus. Makhluk gaib namanya. Gaib itu ada tapi tidak kelihatan sama mata kita. Nah, makanya Nabi ajarkan karena Nabi itu tahu. Seperti itu, jadi dipukul-pukul dulu. Bisa diingat? Bisa itu? Gampang jadi ingat. Kalau dipraktekkan lebih enak lagi. Kemudian membaca doa sebelum tidur. Nah, ini baca doa. Jadi kalau sebelum tidur, ada yang langsung tidur. Langsung buang badan. Baca doa dulu. Apa doanya? Ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Kalau di sini langsung dia Allahumma bismika ahya wa amut. Ya. Apa kata Nabi? Ya, Nabi SAW mengajarkan ketika Rasulullah SAW pergi tidur, dia biasanya mengucapkan Allahumma bismika ahya wa amut. Ini dalam hadis yang lain tuh. Dan saat bangun tidur dia terbiasa mengatakan Alhamdulillahilladzi. Apa kalau doanya kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kemudian kalau bangun ada lagi adabnya. Kita sebelum tidur, kalau bangun lagi ada lagi. Ya, yang pertama adalah mengusap bekas tidur di wajah. Maksudnya tempat tidur kita tuh di wajah. Begitu nih. Jadi ambil bekas tidur tak, tempat tidur tadi. Nah, seperti itu. Ini ada hadisnya juga dalam hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai dan yang lainnya juga meriwayatkan. Itu dasarnya kebiasaan Nabi begitu. Nah, di sini ada penjelasannya. Mengusap bekas tidur di wajah, kemudian ketika sudah memasuki pertengahan malam, Rasulullah SAW bangun. Kan Rasulullah itu kan tengah malam dia wajib sholat tahajud. Dia wajib nih kalau umatnya itu sunnah. Jadi tiap malam itu Nabi tidak boleh tidak sholat karena dia wajib. Wajib sholat tahajud dia. Jadi pertengahan malam bangun. Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau duduk. Jadi duduk dulu sejenak. Tidak, jangan langsung bangun langsung berdiri. Langsung ke jatuh itu masih goyang langsung berdiri ya. Bahaya itu begitu biasa langsung sakit orang biasa begitu.
Jadi bangun tidur langsung duduk dulu sejenak, kasih enak-enak dulu perasaan. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi itu ambil itu bekas tempat tidurnya, bekas tempat tidur tadi baru jadi sama wajahnya supaya tidak ngantuk dong dengan tangannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membaca doa bangun tidur itu tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Jadi orang tidur itu orang sebenarnya mati. Ada yang tahu apa yang terjadi kalau tidur? Tidak ada orang tahu apa yang terjadi di sekelilingnya kalau orang tidur. Siapa yang orang mati itu kalau orang tidur. Makanya itu mati sebenarnya saudaranya tidur. Mati itu saudaranya tidur. Jadi kalau orang tidur sebenarnya sudah mati dia. Tinggal kalau Allah tidak kasih kembali lagi rohnya sudah mati nih. Begitu. Maka disebutlah dalam doa itu sebagai mati. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membaca surah terakhir, surah Al-Imran. Kalau tidak hafal ya bisa pakai Quran. Kalau hafal ya langsung dibaca. Kemudian yang keempat, gosok gigi. Kalau di zaman Nabi itu tidak ada sikat gigi. Apa dipakai? Siwak. Pernah lihat siwak? Siwak itu seperti akar pohonnya sebenarnya itu siwak. Akar pohon kemudian itu dikupas sedikit kulitnya, baru dikasih biasa ditunggu bagus supaya ada seraknya. Jadi ada bulu-bulunya seperti sikat gigi nanti sebentar. Jadi disikat gigi pakai siwak. Itu zaman Nabi tidak ada sikat gigi seperti sekarang. Seperti itu nih. Jadi itu sunnah Nabi. Jadi dalam riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW apabila bangun malam, jadi kalau Nabi itu bangun sholat tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Jadi digosok mulutnya dengan siwak. Kalau bangun orang kan biasa bau mulutnya, loh. Bau mulutnya orang. Kalau habis tidur, biar cantik orang kalau bangun tidur pasti bau mulutnya. Kenapa? Karena ini. Perhatikan baik. Kenapa? Karena lambung ini dari lambung itu bau mulut, bukan dari mulutnya, dari bau lambungnya itu. Karena lambung itu mengeluarkan asam. Asam itulah yang membuat makanan itu hancur. Di asam, ada asam lambung namanya. Asam lambung itulah yang bikin mulut itu bau. Jadi kalau asam lambungnya naik pasti bau mulutnya. Nah, karena bau mulutnya maka dibersihkan dulu mulut. Karena asalnya dari dalam perut, bukan dari mulut sebenarnya. Sebenarnya mulut orang itu tidak bau sebenarnya. Yang bikin bau itu adalah dari lambung, naik melalui leher ke atas. Uapnya itu lambung. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, membersihkan hidung dengan menghirup air lalu mengeluarkannya. Dibersihkan hidungnya. Bagus wudhu baru bersihkan. Kenapa? Membersihkan hidung, memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot sedikit. Dalam bahasa Arab disebut istinshak, ya. Istinshak itu hirup, kemudian namanya istinsar, dikasih keluar. Istinsar itu dikasih keluar. Apabila kalian bangun tidur, maka bersihkanlah bagian dalam hidung 3 kali karena setan bermalam di rongga hidungnya. Jadi setan itu tidur di rongga hidung nih. Ingat, setan itu suka tidur di ruang-ruang yang ada rongganya. Seperti misalnya hidung, bisa juga mulutnya, bisa juga telinganya. Nah, makanya katanya
kalau orang terlambat bangun, tidak sholat subuh, sampai terbit matahari tidak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Itu Nabi bilang, kalau terlambat bangun orang, tidak sholat subuh lagi, terbit matahari berarti sudah dikencingi setan telinganya. Sehingga tidak ada yang dia dengar, tidak ada yang dia dengar. Nah, jadi bisa di hidung, bisa di telinga juga. Maka Nabi suruh dikasih hirup begini, baru dikasih begitu. Jadi setan langsung. Kenapa setan itu bisa dia mengecil, bisa membesar? Jadi mengecil sekecil-kecilnya, baru masuk di hidung. Seperti itu. Maka Nabi ajarkan supaya dibersihkan hidungnya. Kemudian selanjutnya, mencuci kedua tangan 3 kali. Jadi cuci dulu tangan, jangan kau langsung pegang sesuatu. Di kamar mandi cuci tangan. Ya, mencuci tangan 3 kali apabila bangun, ya. Karena dia tidak tahu atau dia tidak mengetahui di mana tangannya itu tidur semalam. Ada yang dia tahu, ada orang tahu bilang saya aku pegang ini kalau tidur. Nah, tidak tahu apa dipegang. Kalau tidur orang, tidak ada yang sadar. Sembarang pegang, siapa tahu pegang tai cicak. Jadi tahu bangun langsung pergi pegang nasi. Nah, dari cuci dulu tangan, barulah pegang apa yang mau dipegang. Seperti itu. Selanjutnya, ada masuk kamar mandi. Perhatikan ini. Biasa itu kalau di sini anak-anak tidak tahu adab. Orang lagi di kamar mandi, dipukul-pukul begitu. Tidak boleh. Yang pertama adalah masuk dengan yang cerita. Masuk dengan kaki apa kalau kamar mandi? Masuk dengan kaki kiri. Keluar dengan kaki kanan. Kebalikannya kalau di masjid ya. Kalau masjid, masuk ke dalam masjid. Keluar? Ya. Jadi kebalikannya masjid adalah WC. Kalau WC kaki kiri dulu masuk, keluar dengan kaki kanan. Kalau masjid kaki kanan masuk, kaki kiri keluar. Begitu. Kenapa begitu? Karena masjid tempat yang suci. Masjid tempat suci. Kalau WC itu tempat kotor. Tempat buang air di situ. Dan di situ setan banyak tinggal. Makanya kita kalau masuk WC disuruh pakai kaki kiri dulu masuk. Selanjutnya keluar dengan kaki kanan. Kemudian yang ketiga, kalau buang air jongkok. Jangan buang air berdiri. Biasa itu apalagi laki-laki langsung berdiri situ. Adabnya itu duduk. Kenapa duduk? Karena kencing itu, misalnya kalau kencing, kalau berdiri percikannya pasti keras dan basah semua ini. Bekas air kencing itu bisa menjadi penyebab orang disiksa di kubur. Jadi hati-hati. Sebentar tidak sudah kena air kencing, tidak tahu yang dicuci. Setelah masuk sholat duhur, pergi sholat duhur. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada najis itu kencing. Ada najis di pakaiannya, ada najis di betisnya, tidak dicuci. Maka harus jongkok. Itu kebiasaan Nabi. Ya. Kemudian selanjutnya, tidak lama-lama. Kalau selesai buang hajat, buang air, barang air kecil, buang air besar, langsung keluar. Jangan lama-lama. Orang di luar sudah menceret-menceret,
mau masuk, kau masih berlama-lama di dalam. Tidak boleh lama-lama di. Kalau sudah buang air, ya keluar nih. Kenapa? Karena kalau lama di dalam, sebentar kau dibisiki setan. Karena di dalam itu setan banyak. Tapi kita tidak lihat. Seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, ya, itu adabnya langsung keluar. Apalagi kalau di sini di sekolah, WC-nya itu satu, berapa? Satu di situ, di bawah ada lagi satu, dua. Jadi kalau kau lama-lama, orang mau buang air lagi, seperti itu. Selanjutnya, nah, tidak berzikir atau berbicara. Jangan Ki kalau masuk di WC cerita Ki. Woi, selesai mo. Rasa begitu. Belum. Tunggu Mi. Tidak boleh. Tunggu saya keluar. Jangan cerita. Tidak boleh ngobrol sambil buang air di dalam lagi. Satu cerita di dalam, satu di luar. Jadi seperti itu. Anak-anak di sini saya beli. Wih, cepat. Begitu. Akhirnya apa? Rusak pintunya. Pintunya pintu besi tapi rusak. Bagaimana tidak rusak? Dipukul begini. Cepat. Nggak boleh begitu. Kalau sudah selesai orang pasti keluar. Nah, nggak perlu lagi ngobrol. Jadi jangan cerita kalau orang buang air nih. Diam-diam saja. Jangan cerita. Itu melanggar melanggar adab dalam Islam. Jadi ini penjelasannya nih. Ini ceritakan ada seorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Jadi orang itu lewat, dia bilang assalamualaikum, tidak dijawab. Padahal menjawab salam itu wajib, tapi tidak dijawab. Kenapa? Karena lagi buang air. Jadi begitu. Biar orang cerita, woi, selesai mau, jangan aku balas lagi dalam. Seperti itu. Karena kalau selesai ini pasti keluar. Selanjutnya, membaca doa. Nah, kalau mau masuk kamar mandi baca doa, setelah selesai juga baca doa. Apa doanya? Ada di sini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya khubuth? Khubuth itu setan laki-laki dan khaba'ith itu setan perempuan. Setan itu ada laki-laki dan perempuan nih. Beda kalau malaikat. Malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau setan, laki-laki, perempuan. Beranak, makan, minum. Sama dengan manusia. Tapi kalau malaikat, tidak makan, tidak minum. Apalagi? Tidak tidur. Apalagi? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Bukan juga bencong, bukan. Tidak ada jenis kelaminnya. Maka malaikat itu tidak suka sama tidak tidak ada suka sama perempuan, tidak suka sama laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada jenis kelaminnya. Dia hanya suka sama siapa? Yang pertama, orang yang beriman. Apalagi? Orang yang bertakwa. Seperti itu yang disuka. Biar jelek orangnya, tapi dia bertakwa, beriman, disuka sama malaikat. Biar cantik, apa istilahnya sini? Cantik, glowing, tapi kafir tidak disuka sama malaikat. Jadi malaikat itu hanya suka dari rohaninya saja, karena dia itu tidak berjenis kelamin. Biar kau masakan bakso, tidak mau makan. Kenapa? Karena dia tidak makan, tidak ada nafsu makannya. Karena dia tidak makan dan tidak minum. Kau bikinkan jus apa tidak ada minum. Kenapa? Karena dia tidak makan dan tidak minum. Begitulah yang terjadi waktu zaman Nabi Ibrahim. Ada dua malaikat, dia menyamar, menjelma jadi dua orang laki-laki. Dan dua orang laki-laki, manusia. Bertamu kepada Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim apa? Nabakarkan kambing.
Dia potong kambing, dia bakar, dia apa istilahnya dipanggang itu kambing. Setelah masak, dia disuguh kami sama itu 2 orang tamu. Makan itu kambing 2 ekor, kasih kan istilahnya kalau dalam Islam itu memuliakan tamu, dikasih makan. Tidak mau makan. Maka takutlah Nabi Ibrahim. Ini manusia apa ini tidak mau makan ini? Enaknya ini kambing, kambing guling. Sudah dibikinkan enak-enak, tidak mau dimakan. Maka barulah dia bilang, apa mereka bilang? Kami ini adalah 2 orang malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Siapa itu Lut? Nabi Lut. Orang yang di situ kaumnya kawin laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Saya mau ke sana. Saya mau bunuh semua situ. Mau dimatikan semua. Itu begitu ceritanya. Jadi malaikat tidak makan dan tidak minum. Beda dengan manusia dan jin, setan. Kemudian adab berpakaian. Ini harus diperhatikan di menutup aurat. Aurat laki-laki menurut Islam atau ahli syar'i, ahli fikih, dari pusat sampai ke lutut kalau laki-laki jadi sini sampai di sini. Ini aurat, di tengah-tengah sini aurat kalau laki-laki. Jadi kalau naik ke sini celananya berarti aurat kelihatan. Di aurat sampai sini, dari sini sampai sini. Kalau perempuan seluruh anggota badannya kecuali wajah dan tapak tangannya. Jadi aurat semua kecuali wajah, tangan. Jadi kalau lainnya kelihatan, berarti kelihatan auratnya. Seperti itu. Jangan suka celana-celana pendek perempuan. Itu adab itu aurat. Apalagi kalau sudah balik, kalau masih anak-anak enggak jadi masalah. Kalau sudah balik, tahu balik. Tahu kalau balik itu perempuan itu biasanya ditandai dengan datang bulan. Kalau laki-laki itu namanya ihtilam, mimpi. Tapi biasanya kalau sudah SMP, MTS itu sudah balik namanya sebenarnya. Rata-rata seperti itu sudah balik. Bahkan ada yang masih SD sudah balik. Itu harus boleh lagi harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak menampakkan tubuh. Biasa itu orang pakaian ketat sekali. Sampai begitu. Pakaiannya harus longgar toh supaya tidak memperlihatkan leku-leku tubuh. Enggak, kasih longgar. Jadi ada orang berpakaian tapi ketat sekali. Pakaiannya adiknya nak pakai atau pakaiannya anaknya. Sehingga sempit. Sudah begitu begini lagi setengah mati kasih turun. Apa pakaian kecil dipakai, setengah mati lagi kasih turun begini. Seperti itu. Yang ketiga, pakaian ini tadi tidak ketat. Ketat itu, itu bahaya juga kalau ketat baju, celana. Karena ketat akhirnya merangsang orang, merangsang lawan jenis. Itu berbahaya sekali. Sehingga terjadilah pelecehan. Banyak terjadi pelecehan gara-gara begitu. Ada itu begal apa ini? Begal pantatnya perempuan biasa itu begitu. Dipegang pantatnya orang balap. Kenapa? Karena memang biasa perempuan memancing. Begitu. Pakaian ketat atau pakaian pendek, celana sampai di paha begini. Hanya orang datang, iseng, pegang, berlari. Kalau mau disalahkan siapa salah? Dia sendiri salah. Kenapa begitu pakaiannya? Otomatis orang-orang jahat pasti berpikiran aneh-aneh. Kemudian, tidak menimbulkan perasaan liar. Misalnya pakaian pakaian baru misalnya, bagus pakaiannya. Mau dibilang, saya ini punya banyak, bagus pakaian ini. Sehingga karena
ada perasaan mau dilihat, hanya apa sombong, timbullah rasa sombong. Biasa orang begitu mau mau dilihat, pakainya mau dilihat, padahal tidak seperti itu. Pakaian itu tujuannya untuk menutup aurat. Itu tujuannya bukan untuk dipuji orang. Kalau untuk dipuji ya bahaya. Selanjutnya, pakaian lelaki dan wanita harus berbeda. Jangan dipakai pakaian laki-laki, tidak boleh. Atau laki-laki pakai kudung. Nah, seperti itu, tidak boleh. Atau laki-laki pakai rok, laki-laki pakai rok, pakai daster. Nah, tidak boleh. Nah, atau sebaliknya perempuan pakai pakaian laki-laki, pakai baju koko begini. Jadi tidak boleh. Apa sabda Nabi? Nabi mengatakan Allah melaknat laki-laki berpakaian wanita dan wanita berpakaian laki-laki. Dilaknat. Kalau mati kau dalam keadaan seperti itu, berarti dilaknat. Mati kafir nanti. Selanjutnya, larangan pakai sutra. Tahu sutra? Bukan sutra yang bukan sutra tulisannya. Sutra itu bukan sutra, pakaian bukan sutra itu. Sutra itu bahannya bukan dari benang biasa. Bahannya dari kain apa ini? Dari ulat sutra. Bukan dari kapas. Ada itu biasa loh, sutra Samarinda. Bukan sutra itu, bukan itu yang dimaksud. Sutra yang dimaksud di sini yang bahannya terbuat dari sutra. Ulat sutra, ada itu ulat sutra punya serat kayak sarang begitu, itu yang diambil menjadi dibikin kain, dijadikanlah sarung sutra atau baju sutra. Itu dilarang. Kenapa? Nabi mengatakan siapa yang pakai sutra di dunia ini, maka dia tidak berhak lagi pakai di surga. Orang di surga itu pakainya sutra. Kalau pakai di dunia berarti tidak dapat mau. Tidak dapat di surga. Berarti kalau tidak dapat di surga berarti masuk neraka orang. Karena pakaiannya orang di surga itu adalah sutra dan dilarang. Kemudian ya, dikasih panjang pakaiannya kalau perempuan ya. Jangan kasih kelihatan sampai kelihatan nanunya pocina. Banyak begitu. Pakaiannya ada yang dipakainya apa panjang ke atas. Yang satu panjang ke bawah, pendek ke bawah, setengah mati. Jadi ya, usahakan itu panjang ya seperti yang sekarang lah standarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya memilih warna yang sesuai. Sesuai artinya apa? Warna yang tidak memancing orang. Seperti itu. Ini sabda Nabi, pakailah pakaian putih karena lebih baik dan kapankan mayatmu dengannya. Jadi pakaian paling disuka Nabi itu pakaian putih, tapi pakaian yang lain juga bisa. Tapi yang paling disuka Nabi itu pakaian putih. Ya, seperti itu. Tapi tidak dilarang juga pakai warna lain, tidak apa-apa. Kemudian, kalau laki-laki dilarang pakai emas. Tidak boleh pakai emas laki-laki. Kalau perempuan bisa. Di haram kaum laki-laki memakai sutra dan emas. Dan dihalalkan memakainya bagi kaum perempuan. Kalau wanita bisa pakai. Tapi kalau ke sekolah jangan pakai emas. Jangan pakai anting-anting emas. Bukan anting-antingnya. Ganti. Kalau ke sekolah jangan sampai hilang di sekolah. Itu dilarang anak pelajar bawa emas. Apalagi pakai gelang emas. Pakai kalung. Pakai anting-anting. Sebentar hilang di sekolah bermain. Main-main sama teman hilang. Maka disimpan saja di rumah dulu. Nanti kalau mau pergi pesta baru pakai. Kalau laki-laki tidak boleh itu haram menurut Nabi. Selanjutnya. Ya.
awali memakai pakaian dengan sebelah kanan. Mulakan kanan, ya, diawali kanan baru kiri. Itu adab berpakaian jangan kiri dulu, baru kanan. Kanan dulu baru kiri. Misalnya kasih masuk dengan baju, kanan dulu. Kiri. Nah, seperti itu. Atau misalnya juga pakai sandal atau pakai sepatu, kanan dulu dipakai. Ya, kanan dulu baru kiri. Nah, kalau beli pakaian baru, baca doa. Kenapa? Nah, biasa itu dari pakaian itu bisa menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya. Di baca doa. Ini doanya, ya Allah, segala puji bagi Engkau, alhamdulillah, alhamdulillah. Engkau yang memakaikan kepadaku, aku memohon kebaikan kepadamu, apa-apa yang ada baginya, aku memohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang berbuat untuknya. Jadi kita berlindung karena pakaian ternyata juga bisa berpengaruh sama orang. Berpengaruh, apalagi kalau motor. Kemudian, ini tadi berdoa. Kalau misalnya kita sudah melepas pakaian, kita juga pakai doa, baca doa, jangan minimal lah bismillah lah. Kemudian selanjutnya, ini adab makan. Ini kenapa saya ambilin tadi? Karena ini yang dilakukan setiap hari. Tidur, toh, pergi kamar mandi, apa lagi? Pakaian. Sekarang makan. Biasa kan kalau habis pakaian orang pagi-pagi mau ke sekolah, makan dulu, Perhatikan ini. Apa yang pertama? Yang pertama, kalau mau makan jangan langsung makan, kasih masuk di mulut, belum dibaca doa. Membaca basmalah. Nah. Dalilnya apa? Dalilnya dari Umar bin Abu Salama. Siapa itu Umar bin Abi Salama? Siapa itu? Dia itu anak tiri Nabi. Karena Ummu Salama itu kawin dengan Nabi. Maka Umar bin Abi Salama itu anak tirinya. Jadi masih kecil-kecil, jadi makan bersama Nabi. Tiba-tiba dia makan, pokoknya dia ambil semua itu yang atas meja. Yang di atas apa namanya? Apa namanya kalau bakul, apa namanya? Yang besar itu, ada situ nasinya yang bundar itu. Apa namanya itu kalau di sini? Kalau sekarang kan pakai meja, dulu tidak. Pakai apa itu? Ada itu biasa bundar, di situ ada piringnya, ada lauk, ada sayur, ada bakul ya, bukan? Bukan bakul namanya. Jadi di situ. Maka Nabi tegur dia, ya gulam, wahai anak, wahai nak, samillah. Bacalah bismillah. Dia bilang begitu. Samillah wa kul biyaminika. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Jadi dia itu kan sebelumnya dia ke sana tangannya. Wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Dan makanlah apa-apa yang sampai tanganmu yang ada di sekitarmu. Jadi kalau tidak sampai tanganmu, jangan lagi ke sana, lompat ke sana, lompat ke sini. Itu anak-anak. Jadi diajari memang adab sama Nabi masih kecil. Misalnya ada ayam, lompat ke sana. Jadi makan saja yang ada di sekitarmu, jangan jauh-jauh. Jadi ditegur, diajari sama Nabi. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan kanan. Nah, ini tadi sudah. Makanlah, hendaklah yang makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Kalau kita makan pakai tangan kiri berarti sama dengan setan.
Tapi bagaimana kalau tidak ada tangan kanannya? Nah, ini kalau darurat. Misalnya orang tangan kanannya mungkin stroke, tidak bisa berfungsi, hanya tangan kirinya. Nah, maka tidak apa-apa pakai tangan kiri karena darurat. Seperti itu. Ada orang lahir cacat, tidak ada tangan kanannya, yang ada hanya tangan kiri. Tidak apa-apa karena dia darurat posisinya. Kalau kita ini kan tidak, tangan kanan kuat, tangan kiri kuat, maka ini yang dipakai. Seperti itu. Selanjutnya, tidak makan sambil berdiri. Duduk. Kalau makan duduk. Kecuali kalau darurat. Misalnya di situ kalau mau duduk, susah, posisinya susah. Misalnya lapar, Mak. Misalnya dalam bis, misalnya. Misalnya di dalam bis. Tidak ada tempat duduk. Mau duduk, tidak bisa, tapi lapar mau makan. Bisa nggak berdiri? Bisa. Kalau darurat juga, sama dengan tadi. Tapi kalau ada tempat duduk di situ, maka duduk. Kecuali kalau darurat, tidak perlu duduk. Nah, tapi kalau tidak darurat, duduk. Nah, karena setan juga makan berdiri. Kalau makan sambil berdiri, maka itu lebih buruk dan keji. Nah, kalau makan berdiri, itu lebih buruk dan keji. Kata Nabi itu dalam riwayat Muslim. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Nah, makan dan minum sambil berdiri akan mengakibatkan asam lambung naik. Meningkat dia, bahaya. Sebentar kena asam lambung, sakit orang. Mengakibatkan sel-sel kerongkongan mengalami iritasi. Iritasi, tahu iritasi? Ini bisa saja sakit ini dalam kerongkongan, akhirnya tidak bisa makan. Kalau satu kali mungkin belum. Nih, tapi kalau banyak kali, ya bahaya itu. Maka harus duduk. Itu juga demi kesehatan. Kemudian tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Jangan ditiup pakai mulut. Tahu apa yang dikeluarkan kalau orang tiup? Apa kira-kira? Napas. Napasnya orang itu keluar apa? Kalau keluar orang mengeluarkan apa? Kalau menghirup, apa yang dihirup? Hmm. Kalau yang dihirup, apa yang dihirup orang? Hah? Kenapa manusia bisa hidup? Apa yang dihirup? Hah? Ini yang cerita. Manusia menghirup apa? Sehingga bisa hidup. Hah? Udah tahu itu karena dia perhatikan. Apa yang dihirup? Hah? Apa yang dihirup? Manusia itu bernapas dengan ini lihat di sini, baca di sini, makanya perhatikan. Alasan dilarangnya meniup makanan dan minuman yang panas yaitu dapat membahayakan kesehatan. Itu salah satu hikmahnya Nabi larang. Setelah dilakukan beberapa penelitian ilmiah, udara yang keluar melalui tiupan atau hembusan nafas merupakan udara rusak. Ya, udara rusak nih, serta penuh dengan zat karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah kalau di bumi ini tidak ada, cuma ada karbon dioksida, maka mati semua manusia. Tidak bisa bernapas. Karena kita itu bernapas dengan oksigen, O2. Kalau dalam kodenya dalam ilmu IPA, O2, oksigen. Kalau masuk oksigen, keluar karbon dioksida, CO2. Itu bahaya bagi kesehatan. Maka kalau kita tiup itu makanan, karbon dioksida tertempel di situ. Sebentar kita makan, masuk di badan. Kalau secara terus-menerus, maka lama-lama kita bisa sakit. Bisa merusak kesehatan. Seperti itu. Paham? Jangan apa tadi?
Jangan meniup makanan dan minuman yang masih panas. Jangan ditiup. Biarkan saya dingin. Atau dikipas bisa. Yang penting jangan ditiup pakai mulut. Kalau mau dingin, kipas. Jangan pakai mulut. Nah. Kalau ditiup akibatnya apa? Makanan bisa terpapar bakteri Helicobacter pylori yang menebar melalui pernapasan. Sebentar kena ke penyakit sesak napas. Ya, bakteri tersebut dapat menyebabkan peradangan lapisan lambung yang berakhir menjadi tukak lambung. Nanti sakit lambungmu karena kalau terus menerus seperti itu. Itu hikmah kesehatan. Tidak berlebihan. Lambungmu takarannya misalnya 1 piring. Kau makan 3 piring. Akhirnya apa? Tidak bisa bernapas. Ya, tidak berlebihan nih. Kalau makan jangan berlebihan sehingga tidak bisa berdiri. Sakit lambungnya. Nah, pernah lihat begitu makan orang makan begitu? Banyak begitu biasa. Hanya apa? Tinggal begini, kipas. Karena sesak napas, tidak bisa bernapas. Nah, jadi jangan berlebihan. Kalau berlebihan tidak bisa bernapas. Tidak bisa biasa orang kalau berlebihan malas juga. Malas kerja. Bawaannya mau tidur saja. Selanjutnya, adab bepergian. Adab bepergian maksudnya kalau misalnya mau pergi meninggalkan rumah, nah, ada adabnya ke sekolah kah, kemana-mana, ya. Yang pertama, kalau misalnya kalau kita mau pergi jauh, pergi pada hari Kamis pagi. Berarti besok ke Jumat, toh, misalnya begitu. Nah, ini hadisnya dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW berangkat perang Tabuk pada hari Kamis dan beliau suka berangkat pada hari Kamis. Jadi, tapi bukan dilarang pergi pada hari-hari yang lain bisa. Tapi itu adabnya yang biasa Nabi lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mendirikan sholat sunnah sebelum perjalanan. Kalau misalnya kita mau pergi jauh, ya. Atau bisa juga kalau mau ke sekolah, bisa juga kalau memang sempat. Tapi di sini nanti kalau sekolah Selasa sampai hari Jumat itu sholat duha di sini. Di Selasanya makanya cepat ke sini. Sholat duha di halaman sekolah. Nah. Tapi kalau misalnya mau pergi jauh, sholat sunnah ki. Kenapa sholat sunnah? Berdoa ki supaya selamat sampai di sana. Jangan langsung pergi. Seperti itu. Yang ketiga, nah, cari teman kalau mau pergi, jangan pergi sendirian. Apa hikmahnya? Kalau pergi sendiri kok ada apa-apamu, tiba-tiba di jalan sakit perut, tidak bisa kau bangun. Siapa mau anu? Atau tiba-tiba karena kecapean pingsan, tak ada yang anu, karena tidak ada temannya. Maka harus ada teman. Nah, ini dari hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika semua orang mengetahui kesendirian dalam bepergian sebagaimana yang ketahui, maka tidak akan ada orang atau satu orang penunggang pada malam hari seorang diri. Jadi seandainya Nabi bilang, seandainya kalian tahu kalau pergi sendiri itu berbahaya, seperti apa yang ditahu Nabi, maka tidak ada orang berani pergi sendirian. Apalagi kalau malam hari, oh, lebih parah lagi pergi sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, meminta nasihat dari orang baik. Kalau misalnya kita mau pergi, minta nasihat dulu apa, bagaimana ini saya ini mau pergi ini, apa-apa sih, apa-apa yang saya mau lakukan nanti kalau pergi. Jadi atau minta doa, doakan ke saya di pergi mau pergi.
Mau pergi, misalnya mau pergi ke Makassar, pergi jauh ke Makassar. Selanjutnya, berdoa ketika meninggalkan rumah. Apa doanya kalau pergi kalau misalnya tinggalkan rumah? Hah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi sini, kalau di sini ada tambahnya Allahumma inni a'udzubika min an adilla au adilla awi azilli au azilla. Dengan nama Allah aku bertawakal dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya ataupun kekuatan selain Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menjadi sesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau menjadi bodoh atau dibodohi. Nah, bagus doanya toh. Biasa orang pergi jauh sampai di Makassar ada orang copet ki. Bisa jadi dia tidak berdoa sebelum pergi. Dicopet sama pencopet di Makassar, atau dihipnotis sama orang. Kenapa dihipnotis? Karena dia tidak berdoa sebelumnya, akhirnya tidak ada dilindungi, tidak ada yang lindungi dia. Kalau orang berdoa seperti ini, maka malaikat akan diutus kepadanya untuk menjaganya sampai dia pulang ke rumahnya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita berkendara, kita berdoa. Kalau naik pesawatnya, saya naik pesawat. Siapa tahu kalian nanti pesawat, take off itu pesawat. Nah ini, baca apa? Allahu Akbar. Takbir. Kalau misalnya mau landing mau turun, berarti baca Subhanallah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu. Kemudian kalau belum berkendara, ada doa di sini tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ini salah satu doa nih. Selanjutnya ini tadi bertakbir saat menanjak dan bertasbih kalau menurun. Kalau misalnya kau pergi di daerah mana bagus? Sinjai. Atau pergi di Bira bisa juga. Misalnya di Bira itu ada tanjakan. Turun itu mobil. Baca. Tanya tasbih. Apa bacanya tasbih? Coba baca tasbih dulu. Coba baca. Tasbih. Ini dulu, baca tasbih. Tidak tahu? Kau coba baca tasbih. Tasbih. Bisa? Kau baca, coba. Bisa? Bisa? Tidak juga. Kau bisa? Coba. Tasbih. 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 Apa? Ya, subhanallah. Itu tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tasbih namanya. Kalau naik takbir. Apa cara takbir? Ya, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir namanya. Tasbih apa? Coba, apa tadi tasbih? Tasbih tadi, itu tadi disebutkan. Perhatikan tadi. Tasbih itu kalau bilang tasbih berarti subhanallah. Di kalau hamdalah, bacaan alhamdulillah, bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tahlil. Kalau bacaan tahlil apa? Biasa seperti tahlilan. Hah? La ilaha illallah itu tahlil. Kalau tahlil la ilaha illallah. Kalau takbir Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu pertama tasbih, kemudian hamdalah,
kemudian tahlil, kemudian takbir. Dan sampai dia tahu tamat SD juga mau masuk MTS, tidak tahu bunyinya tahmid apa, tasbih apa. Tasbih itu subhanallah. Jadi kalau misalnya naik, misalnya ada tanjakan naik, jangan mau keras-keras, baca misalnya dalam hati, Allahu Akbar. Jangan, karena kenapa? Karena hidup kita ini milik milik Allah. Kapan-kapan Allah bisa ambil ki. Jangan sampai pas naik tanjakan, tiba-tiba tidak bisa naik, tak balik itu mobil, meninggal. Tidak zikir ki, tidak takbir. Maka kalau misalnya takbir, mati kau mati syahid, masuk surga. Karena dari tadi sudah takbir memang. Artinya tidak lepas dengan zikir kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau turun, baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Baca banyak-banyak. Apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Kalau takbir, Allah Akbar, Allah Maha besar. Jadi biar tinggi itu tempat, masih lebih tinggi kedudukannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, ini perempuan biasa pergi sendiri. Perempuan yang bepergian jauh, misalnya mau ke Makassar atau biar di Bantaeng tapi tempatnya misalnya di Jagong, dia mau pergi ke Lamalaka jauh itu. Kecuali kalau di Jagong sendiri mau pergi tidak apa-apa ini. Tapi kalau misalnya dari Jagong mau pergi ke Lamalaka sendiri, tidak boleh sendirian. Banyak bahaya kalau sendiri perempuan, maka harus ada temannya, kakaknya kah, atau bapaknya kah, atau kakeknya kah. Seperti itu. Jangan cowoknya bahaya. Bukan mahramnya itu kalau cowok pacarnya, bukan. Ya, harus saudaranya atau bapaknya atau kakeknya atau mamanya, bisa juga. Kemudian berdoa saat kembali. Jadi kalau kembali ke rumah, ya ucapkan alhamdulillah sudah sampai di rumah, ya. Seperti itu. Selanjutnya, ini terakhir ini. Adab, ya, adab belajar. Yang pertama, ini kan kita semua belajar nanti. Pertama kali saya sampaikan, perbaiki niatnya. Niat jadi, misalnya saya mau ke Tompong. Apa mau ke jadi Tompong? Niatnya dulu diperbaiki. Saya mau pergi belajar di Tompong, menuntut ilmu. Kasih baik-baik ini niatnya. Memang betul-betul mau pergi belajar. Jangan niatnya bukan mau pergi belajar, ikut teman. Kenapa mau ke Tompong nak? Ikut temanku. Banyak begitu. Kenapa kau pergi sekolah di situ? Banyak temanku di sana, Pak. Itu bukan pergi belajar kalau begitu. Itu namanya ikut-ikutan. Seperti itu. Dimanapun kita belajar, nak, perbaiki niat. Saya mau betul-betul pergi belajar, bukan pergi main-main. Seperti itu. Jangan karena ada teman di situ pergi tonji. Bukan seperti itu. Tapi niatnya lillahi ta'ala mau menuntut ilmu. Seperti itu. Jadi misalnya ada orang tidak lulus, saya tidak lulus ketika ujian akhir. Itu berarti dari niat awal memang dia bukan menuntut ilmu. Ada niatnya yang lain. Tidak betul-betul menuntut ilmu. Kalau orang betul-betul menuntut ilmu, pasti dia insya Allah lulus. Karena memang tulus. Selanjutnya, bersungguh-sungguh. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh kok tidak dapat. Sama dengan orang bertani, pergi ke sawah, tapi dia tidak sungguh-sungguh bekerja. Tidak sungguh-sungguh main-main di bekerja. Maka dia tidak dapat hasil. Kenapa setengah-setengah ini? Tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau sungguh-sungguh orang pasti insya Allah bisa. Sebodoh-bodohnya orang kalau sungguh-sungguh pasti bisa itu.
Kecuali kalau main-main ya tidak dapat. Biar pintar orang kalau tidak sungguh-sungguh maka tidak akan tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh maka tidak akan dapat. Jadi jangan kau main-main. Baru jam pertama, jam kedua. Masuk jam ketiga hilang di kelas. Tanda-tandanya tidak sungguh-sungguh. Kemana ini? Tidak tahu kemana ini. Cari di kantin tidak ada. Ternyata pergi nih. Tidak tahu kemana. Telepon mamanya, telepon bapaknya. Tidak ada tahu di rumahnya. Itu ciri-cirinya penuntut ilmu atau siswa tidak sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Jadi begitu. Rajin ke sekolah. Jangan malas. Ada kisahnya seorang ulama besar. Dia belajar berapa tahun itu. Al-Fatihah tidak hafal. Kalau tidak salah 7 tahun, 10 tahun. Kira-kira orangnya itu kalau dibilang bodoh-bodoh tidak. 10 tahun belajar Al-Fatihah tidak hafal-hafal. Al-Fatihah. Tapi karena dia sungguh-sungguh, dia bilang begini. Dia pergi ke tepi ke hutan, di situ ada gua. Di pinggir gua itu ada air menetes. Itu air menetes, tadi kita menetes. Tapi itu air, nah lubang itu batu di bawahnya. Di situ berpikir dia, bisanya batu dia lubang gara-gara air. Ternyata itu air sudah lama itu menetes-menetes terus. Artinya apa? Biar itu bodoh orang, kalau terus-terus belajar, sama dengan batu tadi. Kerasnya itu batu. Kerasnya itu batu. Lembeknya itu air. Tapi bisa lubang itu batu. Nah, jadi biar tumpul tata, kalau belajar kita terus pasti tahu. Pasti tahu. Beda kalau misalnya kau ke sekolah, sampai di rumah dibuang bukunya, itu ciri-cirinya tidak bisa berhasil kalau begitu. Jangan dibuang bukunya. Simpan, pelajari di rumah. Kemudian, ketiga, tawakal. Jadi, kalau sudah berusaha, belajar sungguh-sungguh, tawakal kepada Allah. Berserah diri, berserah diri supaya mudah-mudahan ilmu yang saya usahakan tadi bisa ku dapat, bisa ku ingat. Selanjutnya, ada yang bawa jam? Ada yang bawa jam? Bawa HP ada? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Hah? 50. Oke. Selanjutnya. Nah, ini menjauhi maksiat. Apa itu maksiat? Menjauhi maksiat. Saya mau tanya, apa itu maksiat? Siapa tahu apa itu maksiat? Kalau bahasa agama kita itu maksiat. Apa itu maksiat? Hah? Maksiat. Maksiat itu semua yang mengakibatkan dosa. Itu namanya maksiat. Jadi kita itu manusia tidak luput dari maksiat sebenarnya. Tapi kita harus banyak-banyak beristighfar. Apa itu istighfar? Apa bunyinya kalau istighfar? Apa? Apa bunyinya kalau istighfar? Astagfirullah. Itu paling pendek. Kalau panjangnya astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau mau panjang. Jauhi maksiat. Apa itu maksiat? Semua perbuatan yang mengakibatkan dosa itulah disebut maksiat.
Jadi jangan sampai, apa itu dibilang ustaz maksiat, maksiat. Maksiat itu semua perbuatan yang mengakibatkan dosa. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, itu. Kalau misalnya, aduh, belajar matematika hari ini tidak masuk-masuk di otak. Nah, istighfar ki. Siapa tahu ada dosa tak, ada maksiat tak, akhirnya tidak masuk ki. Begitu ini. Misalnya, ih, kenapa ini hari ini belajar tidak masuk-masuk di otakku? Mbak, materi mami dijelaskan sama guru tidak masuk-masuk. Nah, itu bisa jadi kita, tuh, bisa jadi eh, pikiran kita, apalagi mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita ada dosa. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mata ta atau mulut ta tadi sembarang bilang. Saya kebanyakan kulihat begitu anak-anak. Anak-anak yang suka maki-maki, suka pancing-pancing sebut-sebut nama orang tua. Biasa begitu. Rata-rata bodoh ki. Susah dijelaskan kalau mau belajar. Kenapa? Karena mulutnya memang tidak bisa dijaga. Temannya. Itu sebenarnya tidak boleh. Sebut namanya orang tua, nama bapaknya, teman. Sebut-sebut. Itu dosa sebenarnya. Kenapa? Karena menghina sebenarnya itu menghina. Menghina itu adalah dosa. Dosa itu dan disebut maksiat. Maksiatnya mulut, telinga, hidung, telinga, mata. Jadi jangan biasakanlah berkata-kata yang baik. Jangan sedikit-sedikit maki-maki, sedikit-sedikit seperti itu. Tidak boleh. Jadi misalnya kita sering ngejek teman atau menghina teman, bisa-bisa itu bisa jadi itu gara-gara itu kita malas ke sekolah. Kenapa saya malas sekali? Temanku rajin. Bisa jadi karena perbuatan dosa tadi, maksiat tadi. Saya malas ke sekolah di temanku rajinnya, saya malasnya, padahal sama kan? Bisa jadi karena maksiat. Jadi banyak-banyak astagfirullah, di istighfar kita. Supaya hati tak terbuka, perasaan malas hilang. Malas itu dari siapa? Dari diri sendiri karena setan. Malas itu pengaruh dari setan. Pengaruh dari setan dan hawa nafsu kita. Kalau orang yang tidak, apa istilahnya, tidak dipengaruhi sama hawa nafsu dan setan, nah maka dia akan rajin, dia ke sekolah rajin, sama gurunya sopan, seperti itu. Jadi jauhi itu terutama mulut. Paling banyak di sini kalau saya perhatikan rata-rata itu siswa yang mulutnya tidak bisa dijaga, rata-rata itu bodoh, tidak bisa mentungi dijelaskan. Sudah bodoh, akhlaknya juga tidak ada. Nah, berarti kemudian yang selanjutnya menuntut ilmu jangan lupa berdoa. Kalau mau ke sekolah ya Allah, kasih mudahkan saya ya Allah supaya bisa paham semua pelajaran. Kan begitu. Mudahkan saya Allah. Kalau mau berangkat toh jangan mikir berdoa, berdoa saja dalam hati ya Allah kasih mudah saya. Kasih mudah saya Allah supaya rajin ke sekolah, tidak malas kan. Itu karena kita ini milik Tuhan, milik Allah. Seperti itu. Kalau mau rajin ya berdoa sama yang punya. Siapa yang punya? Allah. Selanjutnya, nah, berprasangka baik. Seorang muslim diharapkan selalu berprasangka baik atas ketetapan Allah meskipun hasil dan proses pembelajarannya yang telah dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya, sudah mau belajar kurung, tapi hasilnya tidak bagus. Prasangka baik saja. Jadi, jangan kenapa begini? Sudah mau belajar semakin latihan tidak berhasil. Nah, selalu berprasangka baik karena boleh jadi apa yang kita alami sekarang
itu lebih bagus bagi kita, lebih baik karena kita tidak tahu rahasia Allah. Karena boleh jadi apa yang kita apa sih saya, apa yang kita rasakan itu sebenarnya kebaikan bagi kita. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau di kelas, nah ini ya, perhatikan. Ini materinya ini yang ketujuh. Memperhatikan materi. Nah, ini banyak biasa begitu. Termasuk ini sekarang sudah ada tanda-tanda ini nih. Ada orang dari tadi baku cakar-cakar terus. Coba mundur-mundur ke sana. Ya, jangan dekat-dekat. Bagaimana dia di kopi kau nempel-nempel ki? Ya, jangan ke sini ke sini ke sini. Sini sini sini. Sini sini. Ya, oke Mi. Perhatikan ki materinya. Perhatikan materinya supaya paham kok. Gurumu setengah mati habis bisorana. Menjelaskan di depan. Tidak diperhatikan. Bagaimana mau paham? Diperhatikan saya belum tentu paham. Apalagi tidak diperhatikan. Itu materi. Diperhatikan saja. Belum tentu paham. Apalagi tidak diperhatikan. Lebih-lebih tidak paham. Nah, perhatikan materinya nih. Itu salah satu adab menuntut ilmu di kelas. Kalau gurumu menjelaskan di depan, perhatikan. Misalnya kalau guru matematika tuh menjelaskan rumus. Ini dari mana dapat ini? Dari sini, dari sini. Ini tambah ini, kali ini, bagi ini. Sehingga dapat ini. Kalau tidak paham, tanyakan, Mi. Bu, kenapa dapat 2? Kenapa ini dapat 3? Nah, seperti itu. Maka guru akan jelaskan. Ini dapat dari sini. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini kali ini, bagi ini. Sehingga dapat begini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kau tidak perhatikan, wih, langsung dapat 2. Dari mana dapat? Nah, karena kau tadi ketinggalan kok, tidak update informasi. Seperti itu. Kalau tidak perhatikan, maka kamu akan ketinggalan. Dari kelas 1, kelas 7, kelas 7 MTS. Sampai kelas 9 ditanya apa bahasa Arabnya nomor 1. Tidak ditahui. Kenapa? Tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Perhatikan materi ini. Nah, Bang, kedua, yang selanjutnya. Nah, jangan ragu bertanya. Kemarin tuh disuruh tanya, bertanya lagi kalau anu. Misalnya, bertanya lagi kalau tidak paham. Tidak ada yang bertanya. Nah, tidak ada yang bertanya. Tidak aku tahu apakah dia tidak berani bertanya atau memang tidak ada yang ditahu. Tidak tahu apa mau ditanyakan. Nah, tidak tahu apa mau ditanyakan. Tanya. Kalau tidak tanya itu dua kemungkinan. Dia sudah paham betul itu masalah, maka dia tidak bertanya. Yang kedua dia bingung. Dia bingung apa mau ditanyakan. Karena memang dia tidak tahu apa masalahnya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kelas toh belajar Miki, semua belajar nanti di kelas. Kalau ada materi tidak dipahami, tanya ke sama guru tak. Pak, apa ini? Kenapa begini? Ini. Tanya. Tanya, jangan malu bertanya. Tidak ada guru tidak mau bantu kalau bertanya Ki. Pasti tidak bantu Ki. Suka sekali tuh guru kalau banyak bertanya. Tapi jangan bertanya yang lain-lain. Bertanya Ki tentang materi yang tidak dipahami. Seperti itu. Jangan materi ini ditanyakan, materi ini dibawakan, lain kau tanya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hormati guru. Ini paling penting ini. Hormati guru. Kalau kau tidak hormati gurumu, sampai mati kau belajar tidak masuk-masuk itu. Hormati dan cintai guru. Kalau tidak, sampai mati kau belajar tidak tahu-tahu. Tidak akan masuk itu ilmu. Ada ulama besar Indonesia, dia cerita begini. Dia belajar di Mesir, kuliah di Mesir. Ada satu gurunya, kalau yang lain itu nasukai gurunya, dosennya yang lain, maksudnya gurunya yang lain nasukai. Tapi ada satu guru itu tidak nasukai. Maksudnya benci begitu, tidak suka. Pokoknya kalau masuk tidak nasukai. Belajar mati-matian tentang
mata kuliahnya itu, pelajarannya itu guru, tidak pernah tinggi nilainya, selalu rendah. Padahal orangnya pintar. Nah, itulah dia bilang hikmahnya, kalau kau belajar sama siapa saja, tolong itu hormati dia. Kalau tidak dihormati maka kau tidak akan dapat itu. Seperti itu. Selanjutnya, mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi begini nah, kalau dapat ilmu, misalnya bahasa Inggris misalnya, saya contohkan di bahasa Inggris kau dapat. Misalnya kalian belajar hari ini bahasa Inggris, ada kosakata, praktekkan itu misalnya, atau minimal kau hafal-hafal, ulang-ulangi. Itu maksudnya. Kalau misalnya belajar fikih kau, praktek potong ayam. Misalnya laki-laki biasa nih, kalau mau potong ayam praktekkan itu, amalkan ini. Diamalkan itu ilmu, jangan disimpan. Kalau dia disimpan maka hilang dia. Maka hilang, tidak akan ada itu bekasnya. Tapi kalau diamalkan ilmu itu akan sama kita belajar sholat. Belajar bacaan sholat, mulai dari takbir sampai salam. Bacanya semua. Dihafal saja, tapi tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan, sudah dihafal nih. Hari ini hafal nih. 1 minggu kemudian tidak dipraktekkan, hilang itu. Biar kau sudah hafal. Seperti itu. Jadi, selesai nih. Itu saja materi kita untuk masalah adab ini. Masih banyak sebenarnya adab-adab dalam kehidupan kita. Tapi karena waktu yang membatasi, itu tadi yang penting-penting tadi, terutama masalah belajar tadi, simpan di ini ya, simpan di ingatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selanjutnya jam berapa Mi? Hah? Jam berapa Mi? Ini hari Jumat ini. Jam 10 pas. Hah? 3. Untuk materi ini saya tutup dulu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih, kuaya dulu dia. Tunggu dulu kuaya dulu.